Kode. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini pertanyaannya cukup panjang dan agak unik Ustaz. Apa itu? Assalamualaikum Ustaz, saya izin bercerita sedikit. Nah dari awalnya udah panjang ini. Ini bukan tanya Ustaz. Curhat. Mungkin ganti program curhat papa. Kan di TV lain ada curhat mama ya. Aku nggak mau jadi papa. Papa online. Oke, saya seorang single mom Ustaz. Sudah mengagumi seorang single papa. Wow. Wah, Berat menarik ini. Berat ini. Sama-sama punya anak. Nah, maaf Pak, saya sudah ngajak taruh sama dia, tapi dia nggak mengiyakan, nggak menolak. Aduh. Saya sudah setahun ini istiqoroh meskipun nggak tiap hari. Tapi yang saya rasa jawabannya cenderung ke dia, lalu Allah mempermudah segalanya. Saya sudah kenal baik sama keluarganya dan sudah dan bertetangga Ustadz. Oh, Masya Allah. Nah, terus dia sudah mengkorek infonya ke adik perempuannya, dia nggak mau karena jaraknya dekat atau mungkin soal karena tetangga ya Ustadz ya. Nah, lantas pertanyaannya, kenapa hati saya selalu ingat sama dia? Sudah berusaha melupakan, mengikhlaskan, tetapi tetap condong pilihannya pada dia, Ustaz. Nah, jadi kalau pas ketemu di jalan tuh langsung makser gitu, Ustaz. Berat. Ini panjang banget, Ustaz. Berat. Nah, jadi wah ini pertanyaan serius ya. Menurut Pak Ustadz, apakah yang harus saya lakukan? Lakukan. Wah ini apa yang harus Anda lakukan? Lakukanlah. Ganti pertanyaan. Oke. Yang pertama, tentu ikhtiar itu berpahala selama kita lakukan di dalam koridor yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi kalau tadi sudah mencoba untuk ta'aruf, mencoba untuk berkontak dengan keluarga, tapi ternyata ada kendala, yaitu si laki-lakinya merasa karena tetanggaan, justru karena dekat banget gitu, justru jadi takut timbul fitnah ya, Tat, ya? Mungkin takut timbul fitnah atau lain sebagainya. Nah, mungkin kalau masih mau mengikhtiari lagi, yang pertama harus dilakukan adalah mencari seorang yang bisa memperantarai dengan ihsan. Artinya misalnya di kompleks itu ada seorang ustadz yang dituakan, tokoh masyarakat, yang omongannya banyak didengar oleh masyarakat gitu ya. Mungkin diminta untuk memfasilitasi. Pak Ustadz, tolong dong Pak Ustadz, sebenarnya dia bukan menolak, dia hanya nggak nyaman karena kita dekat. Bagaimana Pak Ustadz bisa memberi masukan kepada dia, dan bagaimana Pak Ustadz bisa kemudian meyakinkan bahwa ini tidak akan menjadi fitnah dan lain sebagainya. Nah ini kalau mau ditempuh ikhtiar, salah satu jalannya adalah jalan itu ya. Tetapi kalau bukan, ya kalau artinya sudah kayaknya memang nggak mau gitu ya, karena memang merasa ganjalannya terlalu besar si ikhwannya, si laki-lakinya, sehingga tidak memungkinkan untuk menuju proses lebih lanjut, ya tempuh jalan ikhtiar yang lain. Untuk janda memang punya keleluasaan untuk setuju atau tidak setuju, mengikhtiarkan sendiri. Seperti ibunda kita Khadijah juga punya inisiatif untuk mengajukan proposal pernikahan kepada Muhammad SAW terlebih dahulu. Tapi salah satu cara yang lebih asan dalam adat istiadat kita, budaya kita, salah satunya adalah melalui wali. Jadi wali kita itu punya kewajiban untuk bukan cuma menjadi juri, menilai ini calonnya benar apa enggak, serius apa enggak, masuk apa enggak, bukan, tapi bahkan mencarikan. Dulu ketika Sayyidah Hafsah binti Umar, suaminya namanya Hunais bin Hudzafa As-Sahmi, itu gugur di perang Badar. Begitu masa idahnya Hafsah habis, Sayyidina Umar langsung gerilya. Bapaknya, walinya, bisa bapaknya, bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa pamannya, biasa siapapun yang termasuk walinya ini untuk kemudian mencarikan suami yang soleh. Ini kan bukan cuma untuk yang bersangkutan, tapi juga supaya anak-anaknya nanti punya figur ayah, punya sosok yang bisa mendidik dan sebagainya. Saya kira ikhtiar-ikhtiar ahsan ini bisa ditempuh. Berarti salah satunya dengan lewat wali ya, betul. Orang tua, ayah ya tadi terutama, atau mungkin saudara laki-laki. Kalau nggak ada ayah, bisa abang, adik, paman. Kalau ada kakek masih hidup, boleh gitu juga ya. Tapi dikasih tahu, jangan yang seumur kakek ya. Oh iya, katanya bukan wali yang timur ke barat. Itu beda wali, Pak. Baik.